Bismillahirrahmanirrahim. Gaung Raka Radio SMKN 1 Bangkinang di gelombang 95,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah SWT. Berselawat kita kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita pada hari ini di dalam acara Bincang-Bincang Santai Podcast SMK Negeri 1 Bangkinang, yang alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas atau sedikit menjelaskan tentang jurusan teknik pemesinan, di mana jurusan teknik pemesinan ini merupakan jurusan yang ada di SMKN 1 Bangkinang. Baik, bersama saya Hadi Hukmaini selaku guru di jurusan teknik pemesinan SMKN 1 Bangkinang. Untuk podcast kali ini di studio mini ini telah hadir salah seorang yang merupakan ujung tombak daripada kepemimpinan di jurusan teknik pemesinan, yaitu Ibu Yel Mindra SPD. Assalamualaikum Bu Yel. Waalaikumsalam Pak Hadi. Bagaimana Bu Yel kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup sehat sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang nanti Bu Yel ini akan menjelaskan atau berbincang-bincang secara santai bagaimana tentang teknik pemesinan yang ada di SMKN 1 Bangkinang ini, yang nanti merupakan sebagai informasi ataupun sebagai petunjuk bagi masyarakat bahwasanya di SMKN 1 Bangkinang itu ada salah satu jurusan yang merupakan jurusan yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan di bermasyarakat. Di studio ini kita tidak akan berlama-lama untuk menjelaskan, kita hanya mengambilkan titik poin daripada penjelasan mengenai jurusan teknik pemesinan. Yang pertama, Bu Yel selaku ketua jurusan yang ingin saya pertanyakan atau ingin meminta pertanyaan tentang penjelasan bagaimana sebenarnya supaya masyarakat tahu nanti bagaimana sistem pembelajaran yang ada di jurusan teknik pemesinan. Mungkin sedikit banyaknya bisa Ibu menjelaskan kepada Bu Yel, dipersilakan. Terima kasih Pak Hadi Ya, yang Bu, telah memberikan kesempatan waktu untuk memperkenalkan jurusan teknik pemesinan. Adapun jurusan teknik pemesinan ini merupakan jurusan yang tertua di Indonesia. Program keahliannya itu teknik mesin yang mempunyai 3 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik pemesinan, teknik pengelasan, dan juga ilmu logam. Untuk itu di SMK Negeri 1 Bangkinang ini kita mempunyai hanya 1 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan. Pemesinan Bu ya. Nah, yang perlu dijelaskan sedikit begini Bu, di dalam pembelajaran kita ya di jurusan teknik pemesinan itu apa-apa saja yang dipelajari Bu? Untuk materi pembelajaran yang akan diterima oleh calon siswa ataupun siswa yang udah diseleksi untuk masuk SMK Negeri 1 Bangkinang, yaitu ada tiga muatan yang akan kita berikan. Yang pertama muatan nasional, yaitu juga dengan pembelajaran umum seperti ada agama, PPKN, dan juga bahasa Indonesia. Normatif adaptif istilahnya itu Bu ya, dari penerapannya ya, PBM-nya. Yang kedua yaitu ada muatan kewilayahan, seni budaya, dan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang ketiga yaitu muatan peminatan kejuruan, yang mana disinilah inti dari materi pembelajaran teknik pemesinan. Pada muatan peminatan ini ada peminatan dasar bidang keahlian seperti simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Ini dipelajari waktu anak tingkat 10. Bu ya. Berarti pertama masuk di sini kelas 10 siswa belajar dasar bidang keahlian. Yang kedua ada dasar program keahlian, yaitu gambar teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, dan juga dasar perancangan teknik mesin. Ini juga nanti
akan dipelajari pada tingkat 10. Iya, betul. Yang mana untuk tingkat 10 ini intinya nanti udah mulai masuk materi-materi prakteknya seperti membubut dan juga mengelas. Yang ketiga ada itu bidang muatan peminatan kejuruannya, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Iya. Yang akan Itu sudah mengarah, dipelajari, Bu, ya? Sudah mengarah, Bu, yang ya, akan ke dipelajari kelas 11 dan 12. Di antaranya ada gambar teknik manufaktur, ada teknik pemesinan fries, ada praktek teknik pemesinan gerinda, ada teknik pemesinan bubut, dan juga ada teknik pemesinan NC dan CNC, CAD/CAM. Yang terakhir juga ada produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi itulah kurikulum ataupun materi pembelajaran yang akan dipelajari anak dari kelas 10 sampai 12 sampai mereka nanti ujian nasional ataupun dinyatakan tamat. Oke. Itu tadi penjelasan mengenai gambaran pembelajarannya, Bu, ya. Iya. Tadi Mbak ada mengatakan bahwasanya di jurusan teknik pemesinan itu ada pembelajaran proses pembubutan gitu ya. Iya. Ada fresh, mungkin ada las, Bu, ya, pasti ada las, ya. Ada. Bisa dijelaskan nggak, Bu, istilahnya pembubutan ini apa itu, Bu? Berbentuk produk kah atau berbentuk jasa nantinya gitu? Jadi pada peminatan kejuruan ini, kompetensi keahliannya, pembubutan itu anak diberi praktek untuk membuat sesuatu bahan ataupun benda jadi. Iya. Berupa produk, bisa seperti engsel nanti. Dan juga bisa seperti roda gigi. Itu di press, Bu, ya, biasanya, Bu, ya. Roda gigi ini bisa pertama harus dibubut dulu. Dibubut, Bu, ya. Baru nanti dilakukan pengepresan. Berarti antara mesin bubut dengan press itu ada sinkron. Sinkronnya, Bu, ya. Ada berkesinambungan antara betul. praktek bubut dan praktek press. Kemudian yang las ini seperti apa, Bu, aplikasi nanti dalam praktek untuk anak-anak, Bu? Ini ada materi pelajaran dengan mata pelajaran produk kreatif dan produk kreatif, Bu, ya. Nah, bagi siswa kita kelas 11 dan 12 kita arahkan untuk membuat produk kreatifnya yang juga nanti bisa kita pasarkan atau kita jadikan unit produksi. Oh, gitu, Bu, ya. Seperti ini udah banyak yang dibuat sama siswa kita. Sudah ada aplikasi di lapangan, Bu, ya, untuk masyarakat tuh, Bu, ya. Kemarin udah ada bikin alat cuci tangan juga. Iya, ada betul. bikin tempat bunga dan juga ada membuat alat potong singkong. Singkong, Bu, ya. Mesin pencacah singkong. Oh, iya. Nah, itu alhamdulillah anak-anak kita udah kreatif semua dan juga banyak itu yang nanti akan bisa kita pasarkan sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Baik pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan sedikit. Baru kita mengupas tentang pembelajaran yang ada di teknik pemesinan. Kemudian sehari-hari kita bisa melihat, Bu, bahwasanya masyarakat itu mungkin merasa anaknya atau generasi dia, kita bukan munafik. Mereka mengatakan komputer kan gitu, Bu. Iya. Nah, di teknik pemesinan ada nggak itu, Bu, pembelajaran dengan menggunakan atau mengoperasikan komputer gitu? Inilah salah satu yang mungkin tidak paham siswa yang itu harus siswa dijelaskan, Bu, ya. tamatan SMP atau sederajat, dia memilih jurusan mungkin karena teknik pemesinan ini dia berpikir berat, ini berhubungan hanya dengan mesin saja, tidak ada berhubungan dengan komputer. Itulah salahnya. Sementara di jurusan teknik pemesinan sekarang sudah bisa juga anak itu harus pandai juga memegang komputer karena di sana nanti ada gambar teknik juga, Bu, ya? Gambar teknik manufaktur itu sekarang udah mendesain gambar ataupun membuat job yang akan kita bubut itu udah pakai aplikasi namanya Autodesk Inventor, juga ada AutoCAD. Jadi tidak jurusan gambar bangunan aja yang memakai program ini. Teknik pemesinan juga udah bisa mengassembly memakai Inventor. Jadi untuk itu siswa sekalian jangan pernah berpikiran yang kalau teknik pemesinan ini hanya berhubungan dengan besi berkarat-karat saja. Nah, ini juga alhamdulillah ada juga di sini teknik mata pelajaran CNC dan CAD/CAM itu juga memakai software. Kita setelah memprogram untuk masuk ke mesin bubut yang lebih memakai kontrol numeriknya, kita simulasikan dulu dengan program yang ada, yaitu program Sunwolf. Nanti baru kita pindahkan ke mesin yang realnya. Kalau dulu secara manual, Bu, ya, langsung di mesin, Bu, ya.
Kalau dulu mungkin 5 tahun kebelakangan mungkin memang tidak ada. Sekarang alhamdulillah teknik pemesinan ini sudah dilengkapi dengan software-software yang bisa kita gunakan di pembelajarannya. Berarti secara garis besarnya bahwasanya software tadi adalah pengganti seandainya di jurusan tersebut belum ada mesin manualnya, kita bisa menggunakan Mastercam-nya Bu ya, softwarenya tersebut tadi itu. Dan tidak mengurangi daripada makna pembuatan atau proses pembubutan dengan menggunakan mesin CNC Bu ya. Sama persis ya. Apa yang kita input di software, nanti yang kita input di mesin juga seperti itu. Nah, itu alhamdulillah kita bisa mengikuti lomba LKS tingkat nasional dan juga tingkat provinsi. Imam dulu Bu ya. Dengan materi ataupun bidang lomba teknik pemesinan CNC Turning. Nah, itu alhamdulillah mewakili nasional kita Bu untuk dari Riau Bu ya. Mewakili Provinsi Riau Bu ya. Alhamdulillah. Baik, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan ya yang mulai mengarah kepada jurusan teknik pemesinan. Bahwasanya dari yang disampaikan oleh Ibu Yelmindra tadi, selama ini mungkin orang mengatakan bahwasanya jurusan teknik pemesinan hanya bergelimang dengan besi-besi, ternyata tidak. Ya, ilmu itu semakin lama semakin canggih. Nah, sekarang di jurusan teknik pemesinan sudah tersedia, bahkan sudah beberapa tahun ini ada program CNC dengan menggunakan komputer Bu ya, ataupun nanti laptop dari masing-masing siswa. Baik, selanjutnya begini Bu, ini mengenai pembelajaran yang di jurusan, mengenai fasilitas alhamdulillah kita di jurusan sudah memadai semua Bu ya, dengan materi-materi pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi Bu ya. Sudah ada mesin-mesinnya semua Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ingin saya sampaikan atau ingin saya pertanyakan kepada Ibu selaku pimpinan di jurusan teknik pemesinan, setelah siswa memutuskan untuk masuk ke jurusan teknik pemesinan, mereka akan berproses pembelajaran lebih kurang selama 3 tahun gitu. Ya, baik. Nah, output yang akan keluar dari teknik pemesinan itu apa nanti? Ada. Setelah mereka mengikuti alur pembelajaran selama 3 tahun tentunya, nanti siswa kita yang dinyatakan tamat dan lulus dan kompeten di jurusan teknik pemesinan, mereka bisa bersaing di dunia industri untuk bisa bekerja di tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan ternama. Seperti halnya udah banyak juga alumni kita yang diterima di PT Indakiat dan juga RAPP, ada yang di PT RAPP dan juga nanti ada tuh di PT Bajakampar Sarana Industri yang mana udah 12 orang alumni kita yang udah bekerja di sana sebagai teknisi operator, ada juga sebagai nanti ada manajernya juga ada tuh di PT tersebut. Ya, berarti sudah melanglang buana mereka Bu ya. Udah. Bahkan ada informasi juga alumni kita berada di perusahaan Krakatau Steel, ada. Kemudian di perusahaan Pindad Bu ya, persenjataan di Indonesia. Alumni dari SMKN 1 Bangkinang jurusan teknik pemesinan, ada di pabrik Yamaha Bekasi, induk dari pabrik Yamaha di bagian pembuatan kerangka. Ya, alhamdulillah jurusan teknik pemesinan bisa menamatkan alumni yang handal, betul, yang bisa bersaing di dunia usaha dan di dunia industri. Baik Bu, mungkin waktulah yang menghukum kita untuk tidak berbincang-bincang pagi ini. Namun mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian yang kita sampaikan pagi ini berfaedahlah nantinya bagi masyarakat Kabupaten Kampar yang mempunyai generasi penerus yang ingin melanjutkan pendidikan ke Kabupaten Kampar di SMKN 1 Bangkinang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh kita bersama, termasuk yang terutama dari Bu Yelmindra selaku Ketua Jurusan, dapat bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. SMKN 1 Bangkinang mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.